that it's easy to figure you out. If I can have you now, then easy's what I'm about. Pancasila sebagai sistem filsafat. Filsafat merupakan ilmu yang membahas tentang teori-teori abstrak, sehingga para pelajarnya kesulitan mengaitkannya dengan kehidupan. Aspek ontologi. Ontologi berasal dari kata ontos yang berarti berada dan logos berarti ilmu. Jadi bisa disimpulkan ontologi adalah ilmu yang membahas tentang hakikat sesuatu yang ada sehingga sesuatu tersebut bisa dipercaya masyarakat. Landasan ontologis atau sering juga disebut landasan metafisik merupakan landasan filsafat yang menunjuk pada keberadaan atau substansi sesuatu. Misalnya, pendidikan secara ilmiah ditunjukkan untuk mensistematisasikan konsep-konsep dan praktik pendidikan yang telah dikaji secara metodologis menjadi suatu bentuk pengetahuan tersendiri yang disebut ilmu pendidikan. Pengetahuan ilmiah mengenai pendidikan pada hakikatnya dilandasi oleh suatu pemikiran filsafati mengenai manusia sebagai subjek dan objek pendidikan, pandangan tentang alam semesta, tempat manusia hidup bersama, dan pandangan tentang Tuhan sebagai pencipta manusia dan alam semesta tersebut. Misalnya, dalam pendidikan, persekolahan mewakili upaya dari pembuatan kurikulum, guru-guru dan pengarang buku-buku teks dalam penggambaran aspek-aspek kenyataan kepada subjek didik. Contohnya, pelajaran sejarah, geografi, kimia, dan lain-lain menggambarkan fase tertentu dari kenyataan kepada subjek didik. Landasan aksiologis pendidikan. Aksiologi berasal dari kata aksio yang berarti nilai dan logos berarti pemikiran. Jadi aksiologi adalah ilmu pengetahuan yang membahas hakikat nilai yang ditinjau dari kefilsafatan. Aksiologi merupakan cabang filsafat yang membahas teori-teori nilai dan berusaha menggambarkan apa yang dinamakan dengan kebaikan dan perilaku yang baik. Bagian dari aksiologi adalah etika dan estetika. Etika menunjukkan pada kajian filsafati tentang nilai-nilai moral dan perilaku manusia. Estetika berkaitan dengan kajian nilai-nilai kehidupan dan seni. Metafisika membahas tentang hakikat kenyataan terdalam, sedangkan aksiologi menunjuk pada deskripsi perilaku moral dan kehidupan. Para pendidik selalu memperhatikan masalah-masalah yang berkaitan dengan pembentukan nilai-nilai dalam diri para subjek didik dan mendorong ke arah perilaku yang bernilai Gutek 1988-3. Dalam konteks Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan tujuan pendidikan yang meliputi banyak aspek, baik individual maupun sosial, jasmania, dan rohania. Tujuan pendidikan dilandasi oleh nilai-nilai mesofis yang bersifat holistik, yaitu nilai-nilai Pancasila. Di dalam pasal 3 UU Sisdiknas disebutkan bahwa tujuan pendidikan adalah berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Jadi, ada nilai-nilai kehidupan yang berdimensi horizontal dan vertikal yang terkandung di dalam tujuan pendidikan tersebut. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa landasan aksiologis ilmu pendidikan adalah konsep nilai yang diyakini yang dijadikan landasan atau dasar dalam teori dan praktik pendidikan.
Epistemologi. Epistemologi berasal dari Yunani, yaitu epistem yang berarti pengetahuan dan logos berarti pemikiran. Jadi, epistemologi adalah cabang ilmu filsafat yang membahas tentang ilmu pengetahuan dari sesuatu yang ada di dalam pendidikan. Epistemologi ini mengarah pada pengetahuan atau teori ilmu pengetahuan. Dalam hal ini kita membahas bagaimana ilmu pengetahuan itu diperoleh dari bagaimana kita ketahui dalam hal pendidikan etimologi berkaitan dengan metode yang diberikan oleh guru. Akinpelu 1988-11 mengatakan bahwa area kajian epistemologi ada epistemologi. Akinpelu 1988-11 mengatakan bahwa area kajian epistemologi ada relevasinya dengan pendidikan, khususnya untuk kegiatan belajar mengajar di dalam kelas. Pencarian akan pengetahuan dan kebenaran adalah tugas utama baik dalam bidang filsafat atau epistemologi maupun pendidikan. Pendidikan sebagai proses memusatkan perhatiannya pada penanaman pengetahuan oleh guru dan perolehannya oleh peserta didik, sedangkan epistemologi menggali lebih dalam sampai pada akarnya pengetahuan. Pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam epistemologi seperti apa yang dimaksud dengan pengetahuan itu sendiri, apa artinya pengetahuan sesuatu, apa sumber pengetahuan, bagaimana kita dapat mempertahankan pendapat bahwa kita mengetahui ketika kita mengklaim bahwa kita mengetahui. Epistemologi membahas konsep dasar dan sangat umum dari proses mengetahui, sehingga erat kaitannya dengan metode pengajaran dan pembelajaran. Sebagai contoh, guru berusaha menstimulasi atau membawa ide-ide laten ke dalam kesadaran subjek didik dengan menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang mengarah pada munculnya ide-ide tersebut dalam dialog.